Shalom semuanya. Shalom semuanya. Halo. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Amin. Haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Boleh sampaikan ke kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kasihnya gak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya, amin. Amin. Mari sama-sama yang siap untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik. Terima kasih buat segala sesuatunya ya Tuhan Yesus, buat penyertaan, perlindungan-Mu, kasih-Mu Tuhan Yesus, tuntunan-Mu Bapa. Biar apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan Yesus, mau hal baik, berkat baik Tuhan Yesus, mau badai Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau gak pernah lepasin tangan kami Tuhan Yesus. Engkau akan bawa kami lebih dari pemenang ya Bapa. Terima kasih Bapa, biar pagi hari ini kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau ya Tuhan Yesus, sebab Engkau yang layak ya Tuhan. Biar kami datang, kami pulang gak sama seperti kami datang Tuhan Yesus. Ada berkat yang luar biasa yang kami bawa Tuhan. Yang lemah dikuatkan Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau ya Bapa, sebab Engkau yang layak ya Tuhan. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak Tuhan Yesus. Tiadalah seperti Engkau ya Bapa. Engkau mulia Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Biar segala pujian penyembahan kami hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kau Allah yang hidup ya Tuhan. Kau besar, Kau mulia ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan.
Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam kehadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan, Kau yang termulia ya Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan kami Tuhan, pulihkan hatiku. Ya Yesus Tuhan, Yesus, kemuliaan berkati kami Tuhan, berkati hidup. Segala puji, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Segala puji, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Sama-sama katakan segala puji, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji, kami menyembahmu Tuhan. Yesus, ku menyembah. Segala puji, jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini
datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku segala pujian Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Sekali lagi sama-sama katakan segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku segala pujian Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku mari sama-sama sembah Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau yang layak ya Tuhan. Engkau layak Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Engkau yang layak Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau besar Yesus. Sungguh kami bangga punyalah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mulia ya Yesus. Engkau besar, Kau mulia ya Tuhan. Tiadalah seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang layak ya Tuhan. Engkau besar Tuhan Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Engkau keselamatan kami Tuhan. Tiadalah seperti-Mu ya Bapa. Engkau mulia Tuhan. Engkau besar Tuhan. Engkau mulia. Tiadalah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau mulia ya Tuhan. Engkau besar Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Sama-sama angkat tangan kita. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sama-sama katakan Kau Allah
yang besar Tuhan. Kau Allah yang Ya Tuhan Yesus, ajaib, Engkau ajaib, Engkau mulia ya Tuhan. Kau Yesus Yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Kau Allah yang besar Tuhan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar Tuhan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak, yang layak Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sorak-sorai haleluya. Lebih kencang lagi buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau ya Bapa. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan. ini iman kami Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Satu-satunya Tuhan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Tuhan pemulihku. Mari jemaat Tuhan, mari katakan dengan sungguh, Engkaulah satu-satunya Tuhan. Satunya yang andalkan. Satu-satunya yang kami percaya Tuhan Yesus. Satunya yang percaya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber kekuatan. Sumber pengharapan. Sumber pengharapan. Kedamaian kami Tuhan. Sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya. Satunya yang andalkan. Satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Biar Kau sendiri yang memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan Yesus. Kaulah satu-satunya yang bisa kami percaya Tuhan. Kaulah sumber pengharapan kami. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami tidak mau berjalan Tuhan kalau tidak bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang maha besar Tuhan. Kau Allah yang bisa menjadi sandaran setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah yang ajaib, Allah yang hebat Tuhan. Allah tempat di mana kami boleh bersandar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami terima Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kekuatan Tuhan bagi anak-Mu ini Tuhan, bagi hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, biar setiap perkataan yang boleh keluar Tuhan, semua adalah kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai hidup hamba-Mu ini Tuhan Yesus, pakai hidupku Tuhan Yesus, untuk boleh lagi menjadi kesukaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kau jamah setiap kami biar kami boleh menerima Tuhan. Dan kami boleh lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, mengenal isi hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Dan mari setiap jemaat Tuhan yang siap mendengar isi hati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari berikan sorak-sorai sekali lagi yuk buat Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk brother sister semuanya. Haleluya, haleluya. Shalom brother sister semuanya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya, senang hari ini boleh diberikan kesempatan, boleh mungkin lebih ke sharing ya. Sebelumnya mungkin buat brother sister semuanya yang mungkin belum kenal, nama saya Ricky, nah panjang Ricky Christian. Saya punya satu orang istri, 2 orang anak, satu umur 2 tahun, satu masih dalam kandungan. Oke, nah kenapa sih saya memperkenalkan diri, karena hari ini mungkin lebih ke saya mau sharing apa yang menjadi pengalaman hidup saya. Dari kecil sampai saya hingga sampai saat sekarang ini gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa dengar banyak siapa sih seorang Ricky itu gitu ya. Ini bukannya narsis ya. Tapi saya bersyukur kenapa? Karena saya percaya Tuhan membentuk saya pengalaman demi pengalaman, pengalaman demi pengalaman hingga sampai ke titik ini ada maksud Tuhan sehingga saya bisa membagikan ini sama saudara. Saya ingin mungkin banyak yang mengambil contoh nanti dari pengalaman hidup saya. Nah, brother sister bisa dilihat di sini ada apa? Ada kata apa? Ekspektasi. Ada yang tahu apa sih ekspektasi itu? Ada yang tahu? Atau siapa yang pernah memiliki ekspektasi? Pernah? Lestari, semuanya saya percaya pasti pernah ya. Nah sekarang kita mau lihat dulu apa sih ekspektasi itu.
Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspektasi itu adalah suatu harapan atau keyakinan yang diharapkan menjadi kenyataan di masa mendatang. Ya, jadi ekspektasi itu adalah sebenarnya suatu harapan yang kita yakini, yang kita mau akan menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Ya, jadi ekspektasi itu bagus apa enggak? Bagus ya, karena kita setiap orang, saya percaya di sini semuanya pasti pernah memiliki ekspektasi, semuanya pasti pernah berekspektasi. Ya, saya percaya dari kecil sampai segede sekarang nih, dari badan kurus sampai saya segede ini sekarang beratnya di atas ya gitu. Pasti memiliki namanya ekspektasi gitu ya. Nah, sekarang kita mau belajar dulu nih. Ekspektasi itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kenapa sih setiap orang bisa memiliki yang namanya ekspektasi gitu ya. Nah, ternyata ekspektasi itu sebelum keluar dari diri kita sendiri, itu ternyata bisa berasal dari luar diri kita. Ekspektasi dari luar diri sendiri. Dari mana? Ekspektasi itu dari mana sih? Pertama, ekspektasi dari orang tua. Pernah ya semuanya ya? Apalagi yang sudah menjadi orang tua gitu ya. Atau pasti kan punya pengalaman dengan orang tua. Namanya orang tua tuh dari kecil, itu kan suka ya nanya, aduh nanti kamu kalau udah gede mau jadi apa? Jadi dokter gitu, pernah nggak? Jadi orang tua itu suka nanyain dari kecil, nanti cita-citanya mau jadi apa? Udah diberikan ekspektasi gitu kan. Saya ingat, nah ini pengalaman saya. Jadi waktu kecil ternyata, waktu ya SD gitulah kalau nggak salah, saya pernah ngobrol sama mami saya. Terus mami saya cerita, kamu tahu nggak, dulu waktu kamu masih dalam kandungan mami itu doa sama Tuhan. Tuhan, biar anak saya itu punya darah seninya yang kental gitu. Wah, mami saya kata setiap hari doanya gitu katanya. Supaya punya darah seninya yang kental gitu. Jadi anak saya bisa berjiwa seni gitu kan. Nah akhirnya mami saya kan doa kayak gitu kan. Dan itu disampaikan ke saya gitu. Nah itu terngiang-ngiang tuh. Terngiang-ngiang dari saya kecil. Oh mami saya maunya saya nanti punya jiwa seni kayak gitu. Jadi terngiang-ngiang. Nah itu ekspektasi dari orang tua. Jadi orang tua punya ekspektasi, gede sedikit ditanya, nanti kamu kalau udah lulus mau ngapain? Mau kerja apa mau usaha? Pokoknya mama papa mau kamu jadi orang ya, itu ekspektasi ya. Papa mama mau kamu jadi orang ya gitu, karena itu kan ekspektasi orang tua gitu kan, ekspektasi orang tua. Ditanya lagi udah lulus, ditanya lagi, kapan kamu nikah? Udah nikah, ditanya lagi, kapan punya anak? Mama mau gendong cucu nih. Tanya, pokoknya dikasih ekspektasi terus, ya enggak? Itu ekspektasi dari orang tua. Terus dari pasangan juga pasti kau punya pasangan, punya pacar, dikasih lah, beb kok kamu gitu sih, aku maunya tuh kamu kayak gini, peka dikit dong. Kalau aku aus, gak usah aku ngomong, kamu kasih minum. Gimana caranya kita tahu ya dia aus apa enggak gitu kan? Kadang-kadang suka gitu kan. Terus, beb, nanti pokoknya kalau kita nikah, bobonya lampunya harus mati ya. Itu ekspektasi dari pasangan kita, ya kan? Nanti kalau kita nikah kita harus begini ya, kamu harus begini ya, kamu harus begini ya. Itu ekspektasi dari pasangan kita. Dari apa lagi? Dari luar. Dari bos gitu kan misalnya. Dari bos, pasti kita karyawan pernah juga, bos, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa begitu. Ya enggak? Kamu harus bisa ini, belajar dong begini ya, minimal basic-basic bisa lah. Kamu kan akunting, ya minimal bikin kopi bisa lah basic-basic gitu kan. Jadi selalu ada ekspektasi dari mana, bukan dari luar, dari lingkungan, dari mana, dari teman, ya kan. Mungkin dari gembala ada namanya ekspektasi. Gembala punya ekspektasi terhadap jemaatnya begini, ya kan. Itu ekspektasi dari luar. Nah,
ekspektasi yang dari luar diri sendiri ini ternyata membentuk kita bertumbuh dengan memiliki yang namanya ekspektasi yang berasal dari diri kita sendiri. Ekspektasi dari diri kita sendiri tadi kan dari luar ya, dari orang tua, ekspektasi dari pasangan, dari teman, dari semuanya dari luar. Itu membentuk kita memiliki ekspektasi untuk diri kita sendiri, dari diri kita sendiri untuk diri kita sendiri. Kalau tadi contohnya, mama saya bilang kan, iya mami itu dulu doa supaya kamu punya jiwa seni gitu kan. Itu terngiang-ngiang tuh sama saya, sampai besar. Sampai akhirnya, sampai gede, saya punya hobi nggak jauh-jauh dari yang namanya seni. Pokoknya seni apapun saya pelajari. Seni musik, seni lukis, seni tari, ya kan. Semuanya saya pelajari, ya walaupun bisa basic-basic doang. Ya, jadi saya pelajari gitu, karena terngiang-ngiang, karena apa? Terbentuk dari ekspektasi mama saya. Terngiang-ngiang tuh sampai sekolah pun nggak jauh-jauh dari jurusan seni. Ya kan, kerja juga nggak jauh-jauh dari jurusan seni. Jadi terbentuk punya ekspektasi. Lalu lulus gitu kan, misalnya lulus kuliah punya ekspektasi. Jadi pengen, kalau misalnya saya pengen kuliah jurusan seni, punya ekspektasi. Saya masuknya di kampus ini karena ini terkenal nih jurusan seninya bagus nih, gitu kan. Jadi saya mengejar, saya punya ekspektasi untuk masuk ke kampus ini. Nanti udah lulus kuliah, punya ekspektasi, saya mau kerja di perusahaan advertising, perusahaan kreatif, ya gini, itu punya ekspektasi. Jadi semua terbentuk dari luar, membentuk diri kita untuk memiliki namanya ekspektasi. Nah, setelah kita berekspektasi, itu kan di angan-angan semua ya. Namanya ekspektasi itu kan semua yang kita pikirkan, semua yang kita idam-idamkan, semua yang kita ingini, itu masih di atas nih. Masih di atas nih, masih kita idamkan. Dari situ akan kita harus ngapain? Kita pasti akan namanya berencana, benar nggak? Dari ekspektasi kita akan berencana, ya kan? Tadi misalnya contoh, saya mau masuk kampus A karena kampus A terkenal dengan jurusan seninya bagus, gitu kan? Terkenal paling hebat di antara kampus-kampus lain. Pasti kita akan ngejar. Oh dia kualifikasinya apa nih? Dia requirement-nya apa nih supaya kita bisa masuk sana? Kita kejar, kita belajar, kita kejar. Kita mulai daftar, melakukan proses pendaftaran, ikut ujiannya ini itu, bener nggak? Kita kejar, ya kan? Kita bikin plan. Oh untuk saya bisa masuk ke situ saya harus ngapain? Kita bikin rencana, bener nggak? Nanti udah lulus kuliah, kita mau masuk perusahaan A, kita juga bikin rencana supaya saya bisa masuk ke situ saya harus ngapain. Oh mulai mungkin cari dulu alamat email HRD-nya apa, kita bikin surat lamarannya, kita bikin CV-nya yang paling keren, kita kirim lamaran, dipanggil ikuti proses interview, itu rencana demi rencana, kita rencanain. Nanti udah diterima kita harus ngapain? Oh kita harus bergaul sama teman-teman, kita bergaul sama bos kita, cari tahu apa sih yang bos kita inginin, bener nggak? Itu rencana demi rencana, ya. Itu dari ekspektasi kita jadi berencana, kita membuat rencana-rencana, bener ya? Nah setelah itu kita kan nih semua orang-orang percaya nih di tempat ini ya, kita semua orang Kristen. Setelah berekspektasi, setelah berencana, kita pasti apa? Ngapain? Berdoa dan mengimani. Bener nggak? Kalau kita pasti keterima nih di situ. Kita berdoa, Tuhan, saya mau diterima di perusahaan A. Tuhan, saya mau lulus ujian dengan nilai sekian, sekian, sekian. Tuhan, saya mau pasangan yang A, B, C, D, E, F, G. Kita pasti berdoa, kita mengimani. Bener nggak? Kita berdoa dan mengimani. Jadi urutannya setelah kita berekspektasi, kita mencoba merealisasikannya, dan kita berdoa dan mengimani. Bener ya urutannya. Nah itu kan tadi kan yang di awang-awang, yang di atas yang kita masih bayang-bayangkan, saya mau begini ya kan. Nah sekarang kita turun nih. Kita lihat namanya realita.
Ya, nah tadi misalnya kita turun, yuk turun semuanya aja udah turun. Namanya realita. Nah kadang-kadang antara ekspektasi dengan realita itu nggak selalu mulus, bener ya? Nggak selalu mulus, kadang-kadang hidup itu di luar kendali kita. Kadang-kadang hidup itu ada aja hambatannya. Kita mau ke situ kok susah banget. Kadang-kadang kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ending-endingnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita yang kita bayangkan. Realitanya tidak semanis ekspektasi. Ya kadang-kadang hidup kayak gitu kan ya, nggak enak gitu kan. Terus kalau udah gitu kita ngapain? Kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Gue udah berusaha nih Tuhan, gue udah berdoa mati-matian, gue udah puasa, gue udah ngapain, gue udah mengimani. Kok tidak bisa menjadi kenyataan ya ekspektasinya ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini ya, termasuk saya gitu, kadang-kadang kita merasa kita ini sudah berjalan dalam iman. Kadang-kadang kita merasa kita udah jadi orang beriman, kita udah berasa orang yang paling imannya paling kuat. Tapi ternyata seringkali nih kita itu cuman berjalan dalam ekspektasi kita doang. Kita ngerasa kita udah jadi orang beriman, ternyata kita cuma jadi orang yang berekspektasi. Seringkali kayak gitu. Jadi pertanyaannya, kita ini beriman atau berekspektasi? Seringkali kayak gitu. Nah, apa sih bedanya beriman atau berekspektasi? Hari ini saya berekspektasi, sharingnya singkat aja cepet gitu kan, tapi itu adalah ekspektasi saya aja gitu kan. Saya biarkan Tuhan yang berkehendak gitu. Itulah ekspektasi saya. Nggak tahu, dan mungkin sebagian teman-teman. Oke, apa sih bedanya berekspektasi atau beriman? Nomor satu, kita tuh sering kali berpikir gini, Tuhan, gue nggak ngarepin yang jelek-jelek kan, gue tidak ngarepin yang buruk-buruk kan, saya ngarepin yang terbaik kok buat diri saya ngarepin yang baik kok buat diri saya begini kan supaya ya itu baik buat saya melakukan ini kan karena itu baik buat saya, sehingga pasti karena saya berekspektasi begitu, ya pasti rencana saya baik dong. Sering nggak kayak gitu? Karena kita berekspektasi yang baik, kita merasa rencana kita baik. Kita berekspektasi yang ya nggak jahat lah gitu. Pokoknya bagus-bagus lah. Kita ngerasa juga, oh rencana kita juga pasti bagus nih. Seringkali kita gitu kan, karena ngerasa tujuannya baik, udah pasti rencananya baik. Seringkali kita ngerasa kayak gitu. Bener nggak? Sehingga kadang-kadang tuh kita suka nego sama Tuhan. Ini nggak jahat, kok saya kan nggak jahatin orang. Yang penting saya nggak jahatin orang. Nah ini bedanya, maka kadang-kadang jadi orang baik aja nggak cukup. Gitu. Jadi orang baik aja nggak cukup. Tujuannya baik kok Tuhan, sehingga kita maksa Tuhan buat menjalankan rencana kita. Seringkali kita kayak gitu ya, benar nggak? Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah ini kadang-kadang gini, teman-teman. Kita kan hidup di dunia, kita hidup kan dalam realita dunia. Dan dengan segala keterbatasannya. Ya kan? Kita hanya melihat apa yang kita bisa lihat. Kita hanya merasakan apa yang kita bisa rasakan dengan segala keterbatasan dunia, ya kan? Akhirnya ya kita melakukan segala sesuatu, kita berekspektasi, kita membuat rencana berdasarkan dengan apa yang kita bisa lihat,
apa yang ingin kita lihat. Karena hati kita terbatas. Tapi Tuhan bilang apa? Hati-hati loh. Hati itu licik. Nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu. Gitu kan. Jadi kita tuh sebenarnya berekspektasi. Kita tuh berencana dengan segala keterbatasan kita. Kadang-kadang kita cuma ingin melihat apa yang ingin kita lihat. Kadang-kadang kita cuma ingin merealisasikan apa yang ingin kita lihat. Nah, beriman. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Beda sama kita, kalau kita tuh terbatas dengan segala keterbatasan, kadang-kadang mungkin kita dipengaruhi sama keadaan dunia, mungkin kita dipengaruhi sama keadaan lingkungan, dipengaruhi sama ekspektasi seseorang. Akhirnya kita membuat rencana-rencana yang terbatas, menurut kita baik, menurut kita nggak jahat, menurut kita bagus, menurut kita sehat. Tapi ya udah, hanya sebatas itu. Tapi Tuhan itu, tadi kan udah kita nyanyi, Tuhan itu Allah yang besar. Dia lebih tahu, jauh lebih tahu dari apa yang kita tahu. Dia bisa melihat lebih jauh dari apa yang kita bisa lihat. Allah itu Allah yang maha besar. Ya kan? Jalannya tuh lebih tinggi gitu. Rancangannya tuh melebihi rancangan-rancangan kita. Nah, jadi rencana Tuhan udah pasti jauh lebih baik dibanding rancangan kita. Karena apa? Karena kita terbatas, tapi Tuhan itu tidak terbatas. Dia bisa jauh melihat masa depan kita, dia bisa jauh melihat apa yang terbaik buat kita. Ya. Nah, cuman kadang-kadang kita sebagai manusia kan suka ngerasa, tapi kan gue yang ngejalanin Tuhan, kan gue yang ngalamin nih, kan gue yang ngejalanin, gue tahu yang terbaik buat diri gue nih apa, bener enggak? Kita sering maksa Tuhan gitu kan, minta Tuhan tuntun, tapi kitanya nggak mau dituntun. Ketika Tuhan berkata tidak, kita kecewa. Padahal kadang-kadang mungkin ketika Tuhan berkata tidak, mungkin itu juga tuntunan Tuhan. Supaya kita nggak salah jalan. Ya enggak? Kalau kita punya anak gitu kan, anak saya masih kecil kadang-kadang ya, tahu kan suka lari kemana-mana gitu kan. Kemarin kita baru kan kamar gitu ya, kita taruh ranjang 2 biji, jadi maksudnya biar lebar gitu kan, biar dia kalau jatuh dari dipan masih ada ranjang gitu kan. Jadi nggak sakit. Wah, begitu ngeliat ranjang lebar dia seneng banget. Dia lari kemana-mana, saking senengnya dia ngeliat di depan ada tembok. Duak, wah saya sama istri kaget. Kenapa nih? Dan dianya diem, ternyata nangis gitu. Dia nangis gitu, sampai benjol gitu kan. Ya kan? Nah kadang-kadang kayak gitu kita tuh mau bergerak semaunya. Ngerasa, ini area gua nih, kita mau bergerak semaunya gitu kan. Kita kayak bilang, stop ya nanti sakit, kita gak mau denger. Tuhan udah bilang, jangan main itu, nanti kenapa-napa, nanti berdarah gini, kita gak mau denger. Kita sering kali kayak gitu tuh. Kita mau sesuatu, kita ngerasa, ini hidup gua. Tapi minta Tuhan tuntun. Tapi begitu Tuhan berkata tidak, Tuhan tuntun, kitanya gak mau. Kita kecewa, kita marah. Ya gak? Nah kadang-kadang gitu. Jadi nomor 1, bedanya berekspektasi sama beriman. Berekspektasi itu kita hanya mau berjalan di jalan kita sendiri. Berdasarkan apa yang kita ketahui. Berdasarkan apa yang ingin kita lihat. Tapi beriman, kita mau berjalan dalam rencana Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya rancangannya jauh melebihi rancangan kita.
Dia lebih tahu dari kita, dia lebih mengerti apa yang terbaik untuk hidup kita. Itu nomor 1. Nomor 2, berekspektasi. Yohanes 6 ayat 29 sampai 30. Nah, ini perhatikan ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nah ini sebenarnya setelah saya baca, ini kisah yang sangat ironis. Kenapa? Jadi kalau teman-teman baca, kejadian ini, itu adalah kejadian ketika Yesus menyeberangi Danau Galilea, sampai dari situ sudah banyak orang berkerumun mencari Yesus gitu kan. Nah ketika sampai, intinya adalah Yesus berkata gitu kan sama mereka, percaya, ayo percaya sama Dia yang telah diutus Allah, percaya. Tapi orang-orang itu malah nanya gini, malah ngomong, tanda apakah yang engkau buat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu. Sekilas kalau kita cuma baca 2 ayat ini, kayak oh ya logika sih, ya kan. Lu suruh gue percaya, ya kasih lihat dulu dong. Kenapa gue mesti percaya sama lu, bener gak? Tapi kalau kita lihat cerita sebelum-sebelumnya, kejadian ini adalah tepat 1 hari setelah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka sudah melihat apa yang sudah Yesus perbuat, mereka sudah lihat mujizat-mujizat yang sudah Yesus lakukan, tapi mereka masih minta tanda. Mereka masih minta tanda. Ayo, kasih gua tanda. Bedanya apa sih? Nah ini. Jadi ini ironis gitu kadang-kadang. Kadang-kadang kita tanpa sadar kita juga melakukan hal kayak gitu. Ketika kita hanya fokus sama ekspektasi kita hanya fokus sama apa yang ingin kita lihat tadi, kita fokus hanya apa yang kita ingini, kadang-kadang kita nggak bisa lihat apa sih yang sudah Tuhan lakukan buat kita sebelum-sebelumnya. Apa aja sih yang Tuhan sudah perbuat, yang Tuhan sudah kasih sama kita sebelum-sebelumnya. Kadang kita lupa. Padahal Tuhan sudah melakukan banyak hal. Bahkan sampai kita ke titik ini, sampai brother sister semuanya duduk di kursi ini nih, saya percaya Tuhan sudah melakukan banyak hal buat hidup saudara. Amin. Tapi kok begitu kita punya ekspektasi dan kita fokus sama ekspektasi kita itu, kita masih meragukan keberadaan Tuhan. Kita masih suka, ya kasih tanda dong. Kalau ini jalan yang benar, kasih tanda dong. Ya enggak? Kita hanya fokus supaya ekspektasi kita terrealisasi. Itu yang seringkali menyebabkan kita jadi kecewa. Karena begitu ekspektasi kita tidak terrealisasi, kita langsung meragukan Tuhan. Tuhan tuh sebenarnya ada gak sih? Kok Tuhan gak mau nolong gue? Engkau ada gak sih Tuhan? Seringkali kayak gitu. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini bedanya. Kalau tadi berekspektasi kita hanya fokus sama apa yang kita ingin lihat. Sehingga kita suka maksa Tuhan, kita suka bikin daftar list apa yang harus Tuhan lakukan supaya ekspektasi kita terrealisasi. Nah, di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi tadi punya ekspektasi salah enggak? Enggak. Setiap orang pasti memiliki yang namanya harapan. Setiap orang pasti memiliki yang namanya ekspektasi. Tapi ingat, iman adalah dasar dari pengharapan kita. Jadi begitu kita punya ekspektasi, kita harus menempatkan iman. Iman itu seperti fondasi rumah kalau kita membangun sesuatu ya. Kalau fondasinya dasarnya nggak kuat, ya rumahnya juga nggak kuat, nggak kokoh.
Jadi dasar itu harus kuat. Ekspektasi kita itu harus didasari dengan iman kita. Maksudnya adalah begini, eh, Tuhan sendiri bilang, kan, Yesus katakan kita ini hidup bukan hanya dari tanda, tapi dari roti yang hidup. Artinya apa? Begitu kita punya ekspektasi, dan kita harus menempatkan iman di bawahnya itu, kita harus tahu siapa yang kita imani. Yang kita imani adalah ekspektasi kita, atau Tuhan Yesus yang memastikan hidup kita, bangunan kita akan jadi happy ending. Pengharapannya di situ. Jadi bukan berharap, ya karena gue mengimani, ekspektasi gue pasti jadi. Karena gue mengimani, ekspektasi gue pasti berjalan dengan lancar. Tapi kita mesti tahu siapa sih yang harus kita harapkan, siapa sih sumber pengharapan kita. Itu yang harus kita imani. Jadi kita membiarkan hidup kita tuh dituntun sama Tuhan. Kalau kita mengimani, saya percaya sama Tuhan Yesus. Ya saya punya ekspektasi Tuhan, tapi saya mau Engkau yang berkehendak. Saya mau Engkau yang tuntun. Itu yang kita imani. Jadi apapun yang Tuhan bilang, kita ikut. Sekalipun Tuhan bilang tidak. Sekalipun Tuhan bilang, tunggu. Enggak ya. Kita ikut. Kenapa? Karena kita percaya, dialah roti yang hidup, dialah sumber pengharapan kita. Endingnya pasti happy ending. Kalau sama Tuhan endingnya pasti oke nih, yang terbaik nih buat kita. Balik lagi kita di awal, rancangan Tuhan jauh melebihi rancangan kita. Jadi yang kedua, bedanya berekspektasi sama beriman. Kalau berekspektasi adalah kita, karena kita fokus sama ekspektasi, kita jadi sibuk. Minta tanda, minta ini itu, kita maksa Tuhan, kita kasih daftar list sama Tuhan. Tapi kalau kita beriman, kita percaya, karena kita fokusnya sama apa yang Tuhan udah lakukan buat kita. Kita fokusnya sama kebaikan Tuhan. Karena kita tahu, oh nih, dialah sumber pengharapan kita. Jadi kalau berekspektasi, fokusnya sama diri kita, sama ekspektasi kita. Beriman, ya fokusnya sama kebaikan Tuhan. Kita percaya, rancangan Tuhan terbaik, kita percaya aja. Jalan aja. Ya, itu yang kedua. Nomor 3, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, nomor 3 tadi, yang pertama, kita percaya karena kita terbatas, Tuhan tidak terbatas, dan rancangannya pasti jauh melebihi rancangan kita. Yang kedua, fokusnya bukan sama diri kita, fokusnya bukan sama ekspektasi kita, tapi fokusnya sama Tuhan, fokusnya sama kebaikan yang Tuhan udah kasih, penyertaan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita sampai sekarang ini. Nomor 3, kalau kita sudah melakukan itu semua, kita percaya pokoknya rancangan Tuhan yang terbaik, dan kita fokus sama kebaikan Tuhan. Nomor 3, Tuhan bilang, bahkan dalam tahun yang kering pun kita nggak akan pernah khawatir. Dalam tahun yang kering pun kita tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Dalam tahun yang kering pun kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dalam tahun yang kering pun kita akan seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya gini, ketika kita berekspektasi, kan tadi sudah dijelaskan ya, realita itu tidak semanis ekspektasi. Jadi nggak selalu mulus, kadang-kadang ada aja ini nggak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kadang-kadang kita mengalami namanya Tuhan izinin mungkin kekeringan, berada di dalam tahun yang kering. Mungkin lingkungan sekitar kita berkata, nggak mungkin, udah nggak mungkin lah, udah
susah gitu. Mungkin kiri kanan kita semuanya lagi mengalami kekeringan. Mungkin kita lagi berada di tahun yang kesukaran gitu kan. Yang katanya mungkin tahun ini bakal resesi apa segala macam. Mungkin kita sedang berada di masa-masa yang sulit. Ya kan kayak berapa tahun yang lalu kita berada di masa pandemi COVID. Yang tuh wah ini susah lah gitu. Ini udah tanda-tanda bahaya, ini situasi yang sukar gitu kan. Situasi yang bikin kita overthink, bikin kita khawatir. Tapi kalau kita berekspektasi, ya itu. Kita akan selalu merasa overthink, akan selalu merasa khawatir. Kenapa? Karena kita fokusnya sama apa yang ingin kita lihat. Ketika pandemi COVID, kita berekspektasi, Tuhan semoga saya nggak kena COVID nih. Kita berekspektasi kan, saya semoga dihindarkan dari segala virus, COVID semuanya. Saya tolak dalam nama Yesus. Tapi kita fokusnya sama ekspektasi kita. Jadi begitu ngeliat orang batuk sedikit, langsung semprot, pst, gitu. Parno gitu kan. Orang sedikit langsung, wah buru-buru, jauh-jauh gitu. Karena kita fokusnya sama ekspektasi kita. Ya ekspektasi boleh gitu kan. Kita berjaga-jaga oke gitu. Tapi ingat fokusnya ke siapa. Siapa yang menjadi fokus dari ekspektasi kita. Kalau kita terus-terusan khawatir, kita terus-terusan overthink, ya kan? Ya gitu, kita lama-lama akan jadi kering, beneran kering. Nah, tapi kalau kita beriman, kita percaya, kita menaruh harapan kita sama Tuhan, ingat fokusnya sama Tuhan, bukan sama ekspektasi kita, itu Tuhan bilang, bahkan dalam tahun yang kering pun kita nggak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Artinya apa? Dalam masa-masa yang sulit pun ketika orang lain berkata udah gak ada harapan, tapi kita masih berjalan dengan penuh sukacita. Gak ada harapan, tapi kita masih bisa memberikan buah kita sama orang itu. Gak ada harapan, tapi kita masih bisa bersukacita. Kita masih bisa berkata Tuhan Yesus baik. Karena kita percaya hidup kita pasti happy ending. Di masa-masa yang sulit pun, ya kan? Masa-masa kiri kanan kantong kering, tapi kita bisa bersukacita. Kita masih bisain jajanin teman kita dengan penuh sukacita walaupun abis itu kita mikir. Ya itu. Nah itu. Jadi beriman tuh bedanya di situ. Ada satu kedamaian, ada satu sukacita yang melimpah. Bahkan di masa-masa yang sulit. Itulah beriman. Jadi fokusnya bukan sama keinginan kita, fokusnya bukan sama kenapa ekspektasi kita nggak terrealisasi, tapi fokusnya sama kebaikan Tuhan. Ingat, rancangan Tuhan jauh melebihi rancangan kita. Kita pasti happy ending di tangan Tuhan. Walaupun kita melewati berbagai kesukaran, kita jalani dengan penuh sukacita. Kita jalani dengan penuh semangat, nggak loyo, nggak kering. Semangat. Jadi yang nomor 3 berekspektasi adalah menjadi kering ketika tidak sesuai dengan ekspektasinya sendiri. Gak sedikit yang kadang-kadang malah berhenti berharap. Gak sedikit malah yang kadang-kadang menghujat Tuhan. Gak sedikit yang kadang-kadang meragukan keberadaan Tuhan. Padahal dia gak ingat, oh, ini Tuhan yang sama yang nyembuhin gue dulu. Ini Tuhan yang sama yang nolong gue waktu ujian. Ini Tuhan yang sama yang nolong keluarga gue. Tuhan yang sama yang angkat gue. Tapi kita lupa. Tapi kalau kita beriman, kita akan tetap berjalan, kita akan tetap percaya, kita akan tetap sukacita. Walaupun seolah-olah udah gak ada harapan. Seolah-olah udah gak ada harapan, kiri kanan bilang gak ada harapan, hopeless lu. Tapi kita masih mau berjalan. Kita percaya sama Yesus, kita tetap berjalan dengan sukacita. Bedanya di situ. Oke? Jadi orang yang beriman adalah orang yang berjalan dalam rencana Tuhan. Kedua, orang yang beriman adalah orang yang bisa melihat apa saja sih yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupnya. Karena dia fokusnya sama Tuhan. Yang ketiga, orang yang beriman adalah orang yang tetap berjalan, tetap dan percaya dengan sukacita walaupun seolah-olah
udah gak ada harapan. Itu orang beriman. Amin. Jadi jangan, pesan buat kita semua termasuk diri saya sendiri, kita jangan jadi orang yang cuma berekspektasi, tapi jadilah orang yang beriman sebagai dasar dan ekspektasi kita, tapi kita beriman sama Tuhan yang dialah sumber pengharapan kita. Amin. Jadi jangan salah kita mengimani, jangan kita mengimani ekspektasi kita, tapi kita mengimani Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Amin. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Inilah iman kami Tuhan. Kalau sumber pengharapan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan waktumu yang terbaik Tuhan Yesus. Rencanamu yang terbaik Tuhan. Rancanganmu yang terbaik Tuhan Yesus. Rancangan kami gak ada apa-apanya Tuhan. Kau tahu yang terbaik buat kami Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan kami hanya mempercaya Tuhan. Kami mau bersandar sama Engkau Tuhan Yesus. Kami hanya mau fokus sama Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak mau memaksakan kehendak kami. Kami tidak mau memaksakan rencana kami Tuhan. Kami mau Engkau yang menuntun setiap kami, tuntun setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau nurut Tuhan. Ketika Tuhan bilang jalan, kami mau jalan. Ketika Tuhan bilang tunggu, kami mau menunggu Tuhan. Ketika Tuhan bilang tidak Tuhan, kami mau nurut Tuhan. Kami tidak mau memaksakan diri kami Tuhan. Kami tidak mau memaksakan ekspektasi kami Tuhan Yesus. Kami mau percaya sama Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin memiliki iman yang benar Tuhan Yesus. Kami ingin memiliki iman Tuhan sebagai dasar dari pengharapan kami Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan Yesus. Bukan hanya yang ingin kami lihat Tuhan Yesus. Tapi kami mau belajar Tuhan apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bukan hanya mau belajar. Kami bukan hanya mau mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi kami juga mau belajar apa yang Tuhan gak mau dalam hidup kita. Dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terus pimpin hidup kami Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan Yesus. Untuk kami boleh terus mengerti Tuhan. Apa yang Engkau mau Tuhan Yesus. Untuk kami boleh terus lebih peka lagi Tuhan sama suara-Mu Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Karena kami tahu kalau sumber pengharapan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Kami mau menjalani Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Bahkan Kau berkata Tuhan, bahkan di dalam tahun yang kering pun kami tidak akan pernah berhenti berbuah Tuhan Yesus. Kami mau mengimani Tuhan. Bahkan ketika kiri kanan kami berkata udah gak ada harapan. Tapi kami masih mau berjalan dengan penuh sukacita. Karena kami tahu bersama Engkau Tuhan. Hidup kami pasti happy ending Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Untuk isi hati-Mu yang boleh Kau sampaikan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Dan mari semua jemaat Tuhan sama-sama katakan. Mari saudara-saudaraku, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Oh sikiara labara laba sikiara nama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudaraku, pulanglah, bawalah sukacita, damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap menerima berkat-berkat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
setiamu di